pesantren yang notabene sebagai basis kultural atau ulama. Saya dengan Gus Faris pada Simbutan terus berdiskusi, berkomunikasi dengan perkembangan yang ada. Ini sangat mengkhawatirkan sekali ketika sekarang PB itu terpecah menjadi dua kubu yang dibahasakan sebagai kubu sultan dan kubu keramat. Padahal sultan yang punya keramat itu di Bunten. Ini sangat-sangat memperhatikan sekali, dan saya rasa ini bukan bagi saya ini bukan masalah pelanggaran administratif atau pelanggaran terhadap ADART, tapi ini adalah bentuk bagian daripada pengerusakan terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama yang dilakukan oleh orang-orang yang di dua kubu itu. Makanya saya dengan Gus Faris mencoba ingin sekali mengundang kiai-kiai di Jawa ini untuk kita diskusi, mengambil sikap untuk bagaimana ilmu ini bisa terselamatkan dari kehancuran. Karena yang saya lihat dengan Gus Faris itu penghancuran terhadap ilmu yang dilakukan oleh dua kubu ini, apapun alasannya. Apalagi dua kubu ini selalu tidak mentaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh kiai sepuh kita, baik itu di Boyo Pelosok dan pertemuan berbilang, yang dimana dalam 3 pertemuan ini para kiai FOS, para kiai sepuh itu meminta mereka untuk islah, tapi sampai hari ini tidak ada islah. Bahkan terus mereka melakukan saling melawan dengan pemecatan dan pembentukan pengurus struktur yang mereka sukai dan kehendaki. Makanya kami perlu ini untuk kita bicarakan. Alhamdulillah di sini hadir itu ada perwakilan dari Jawa Barat, dari Tasik, Cianjur, Banjar, Ciamis, Sukabumi, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Bandung. Alhamdulillah beliau juga hadir mewakili negara Jawa Timur. Beliau adalah Lora Muhammad Husni Mubarok dari Pesantren Aulia Bangkalan, Madura. Beliau juga sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Santri Nasional. Jadi beliau pun sama dengan kita, dari ujung Madura pedalaman Bangkalan, sangat menangis melihat konstelasi PBNU yang semakin gak karuan. Tentunya beliau juga yang berasal dari daerah di mana tongkat NU itu dimulai dari Bangkalan ke Beliau. Beliau sangat sakit dengan kondisi yang hari ini terjadi. Mungkin untuk selanjutnya kami memohon waktu kepada Lora Husni, Gus Faris, Badasim, Ceng Fuad Muklis untuk bisa memberikan pemaparan terkait dengan kondisi PB yang hari ini. Sambil kita menunggu dari kiai-kiai Jawa Tengah dari Brebes yang dalam perjalanan ke sini, mereka juga sama kemudahannya dengan kita melihat konstelasi PB yang semakin rusak dan gagal. Mungkin dari saya pembukaan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Faris, Haji Fuad, dan para kiai, para gus-gus yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa taklim saya. Saya sebenarnya merasa tidak layak untuk ada di podium ini, di meja ini. Karena kalau di kampung saya, kiai itu subhanallah, keramatnya luar biasa. Makanya saya mau protes sama Gus tapi nanti pas berdua ada protesnya. Karena jujur saya merasa tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang kiai. Tapi saya yakin Allah memilih saya untuk duduk di sini.
Makanya ya sudahlah. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau pemaparan saya ini pas-pasan kan. Saya ini pas-pasan. Saya terhadus nikmat sedikit. Allah memberikan nikmat karunia kepada saya. Itu sebuah hobi, yaitu hobi menulis. Jadi ada beberapa buku saya yang alhamdulillah sudah terbit dan saya itu tahu persis. Dan ini insya Allah buku berikutnya Januari akan naik cetak. Dan insya Allah kata pengantarnya itu dari Pak Haji. Tapi bukan Pak Haji Romairama, Pak Haji Prabowo Subianto. Insya Allah mohon doanya kiai-kiai. Saya mau cerita sedikit ya, Gus izin. Setelah surat itu beredar dari yang katanya Rapat Suriah, jaringan semua sudah tahu sebagaimana yang disampaikan oleh Kisah Adil Surem itu bulan kemarin dan lain-lain. Kemudian harapan yang kedua, kemarin ketika surat itu beredar, saya berusaha WhatsApp, WA, minta ketemu silaturahim ke kedua belah pihak, baik itu ke Gus Yahya melalui Kiai Abu Said Rusli maupun ke Prof. Isam melalui Rahimah Bukhari Bangkalan. Dua-duanya itu hanya menjawab iya nanti, tapi bukan hari ini. Maksud saya, kenapa saya agak ngotot ingin silaturahim kedua belah pihak? Saya kebetulan kan hobi itu menulis yang biasa hidup di dunia ilmiah, akademis kan. Jadi saya mau jelaskan secara akademik efek dari konflik ini seperti apa. Secara ilmiah saya ingin menjelaskan, bukan menggurui, sekaligus tabayun gitu maksud saya. Yang pertama, ingin tabayun, kenapa kayak betul nggak ini begini gitu kan. Kemudian saya ingin ngajak diskusi, kemudian saya ingin presentasi secara akademis, secara ilmiah. Kalau ini terus-menerus begini, maka dampaknya luar biasa. Dan hari ini luar biasa. Bayangkan Pak Kiai, ada satu pesantren yang majelis keluarganya itu tidak dapat dari pimpinan pondok pesantrennya dengan adik kandungnya itu tidak berdapat soal ini. Itu dampaknya luar biasa, mengerikan. Makanya awalnya itu saya berharap istilah itu terjadi, tapi ternyata kan nggak terjadi. Saya ambil hikmahnya. Inilah cara Allah memperbaiki PBNU. Yang konon katanya, mohon maaf ya, ini karena intern, tapi ada media. Memang udah menjadi rahasia umum. Asbabun nuzul dari konflik ini adalah rebutan tambang dalam tanda petik katanya, kan begitu. Ini kan sangat memalukan. Nah, saya yakin para muassis NU, para pendiri, beliau-beliau yang ada di alam sana itu pasti menangis melihat kondisi itu. Maka kemudian beliau-beliau meminta kepada Allah agar Allah langsung menegur dan memperbaiki, dan ini bentuk teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian mengatakan ini bala, Pak. Nggak main-main. Ini adalah bentuk bala ini. Dan saya nggak tahu ya, yang memang Allah itu kan punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Pak Kiai udah lebih paham dari saya bagaimana putra seorang Nabi Nuh yang nggak mendapatkan hidayah, apalagi hanya, mohon maaf, hanya Roh Islam misalnya. Ada orang jahat datang ingin menghancurkan itu, nggak mungkin lah. Kita punya tradisi, kita punya budaya, dan kita punya DNA. DNA itu darah kita itu selalu baik prasangka, sudon. Apalagi para wali itu kan semua diterima, orang baik, orang jahat, semua kan ditampung gitu. Nah, kalau ini kemudian kebiasaan bagus yang menjadi DNA-nya orang NU ini kemudian tidak diantisipasi oleh ilmu pengetahuan tentang konspirasi global,
hancur kita. Makanya betul apa yang digagas oleh Gus Faris, Gus Efek dan Ajengan Fuad untuk mengkonstruksikan pemikiran-pemikiran ini, merumuskan pemikiran-pemikiran ini dalam rangka adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak hanya berpikir tentang itu tadi kuno apa nggak kuno, gitu kan? Jadi kita berpikir tentang itu. Saya sekali lagi, apa yang disampaikan Yai Said Agil itu luar biasa. Tambang itu adalah jebakan, dan beliau mengatakan begini. Saya kan tonton podcast. Saya awalnya menduga pembagian tambang itu adalah bentuk apresiasi dan reward negara terhadap NU, karena NU menjadi pilar utama berdirinya NKRI. Awalnya beliau menyangka seperti itu. Awalnya, kenapa beliau menyangka seperti itu? Karena beliau, mohon maaf, beliau ini kan kiai yang seperti tadi saya sampaikan, dari kecil gak pernah berpikir tentang konspirasi itu. Kan dia agak diajarin. Emang ada di pesantren pendidikan konspirasi? Gak ada kan? Gak ada. Justru kita diajarin selalu baik prasangka. Itu di pesantren. Ada orang membenci kita, sudahlah kita baik aja. Gitu. Dan itu dibawa pada perundingan internasional, interaksi dan komunikasi kita di dunia internasional. Baik prasangka itu, sampai kita baik prasangka sama Yahudi. Itu saking hebatnya orang NU itu. Saking hebatnya. Kalau nggak baik prasangka nggak mungkin Gus Yahya undang pembicara itu kan. Itu kan karena saking baik prasangkanya. Dia nggak pernah, beliau ini nggak pernah menyangka orang itu jahat. Karena di NU nggak ada pelajaran jahat itu. Di Nahdlatul Ulama itu yang saya tahu dari madrasah ibtidaiyah saya dulu. Sampai selesai, saya bukan pondok yang belajar masak saya dulu di pondok itu. Jadi udah pintar belajar masak, keluar saya dari pondok. Jadi nggak ada selama saya pondok itu pelajaran bagaimana kita berpikir peka, kritis terhadap situasi dan keadaan negara dalam menghadapi konspirasi internasional. Nah sekarang ayo kita mulai belajar itu, karena ini kita sama Allah dikasih forum, kita sama Allah itu dikasih ruang, kita sama Allah dikasih kesempatan hari ini untuk mempelajari konspirasi global. Yang saya bilang tadi, NU akan dibubarkan Pak ini Pak. Bukan hanya kepentingan untuk membubarkan NKRI, tapi juga di dalamnya itu ada yang namanya misionaris. Saya pernah ditaruh gitu Pak. Kita baik-baik terus kan sama non-muslim, kan kita diajari. Bahkan lagu kita itu tadi yang disebutkan itu kan, itu bentuk manifestasi dari sebuah investasi pemikiran kita, bahwa kita tidak boleh beradu belakang dengan non-muslim dan lain-lain. Tapi di balik itu mereka mempunyai misi terselubung. Jadi di depan kita baik-baik, di belakang mereka punya misi. Nah sementara kita itu tidak diajari untuk mempunyai misi terselubung. Saya tidak mengajukan kita mempelajari apa yang dilakukan mereka, tapi paling tidak kita waspada. Kalau para pimpinan NU itu berpikir tentang konspirasi global itu, tujuannya ingin menghancurkan PBNU, yang target akhirnya adalah membubarkan NKRI dalam tanda petik ya. Bubar itu artinya bukan Pancasila yang dicabik-cabik, tapi bubar itu artinya NKRI itu tidak pernah sejahtera, tidak pernah aman, selalu tektok, itu bubar. Bukan bubar kita di Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, para kiai, para habib, para ulama, para ajengan, para dawabis, terkhusus pada beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ahil Al-Fadil Al-Karim Dora Husni Mubarak
pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rafiah Bangkalan Madura. Beliau ini perwakilan dari Jawa Timur dan teman-teman dari Jawa Timur yang lainnya. Lalu kemudian perwakilan dari Jawa Barat ada Lora Fuad, Fuad, ada juga dari Cianjur, ada Ajudan Sandi, ada Ajudan Aziz, dan ada juga dari Cirebon ada Kiai Wildan Muhammad, ada Kiai Ibnu Ubaidillah, Ibnu Hajar Amin, yang beliau dari Indramayu. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini tentunya adalah pertemuan yang saya yakin betul ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita sebagai kader pesantren, kader yang memiliki saham terbesar di dalam Nahdlatul Ulama, untuk peduli kepada Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi beberapa masalah yang sekarang ini lagi terjadi di kubu pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi sekalian, saya juga bahwa datangnya kita di sini, kumpulnya kita di sini ini adalah cara Allah menggerakkan hati kita untuk membuktikan bahwa Nahdlatul Ulama itu ketika menghadapi masalah yang mungkin di hari ini adalah masalah yang hebat sepanjang sejarah NU, ternyata Nahdlatul Ulama masih ada yang peduli dan masih banyak yang membela, dan itu diantaranya adalah kita yang hadir di sini. Selamat beserta salam senantiasa kita semua aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dimana beliau ini telah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah sehingga alhamdulillah sampai hari ini insyaallah kita semua masih diberikan ketetapan iman dan bisa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah harus saja, kalau tadi Prof. ini memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sampai pada tingkatan global, dan ini penting untuk kita pahami bersama bahwa kondisi di hari ini, masalah yang sedang dihadapi oleh NU itu bukan hanya sekedar masalah yang bersifat lokal atau lokalis, tapi ini sudah bersifat global. Dan itu saya yakin betul NU di hari ini butuh suara, NU di hari ini butuh tindakan kita, NU di hari ini butuh sikap kita. Yang kedua, kalau mungkin saya ini tidak sekelasnya Lora Kusmi ini wawasannya sangat luar biasa. Sampai bicara kemarin, ya, saya ini hanya akan bicara di tindakan internal PBNU yang sekarang lagi berkisruh. Ada 3 hal yang menjadi catatan besar, dan itu membuat PBNU hancur di hari ini. Yang pertama adalah permasalahan perebutan pengelolaan tambang. Jadi sekalian perlu tahu, harusnya ini juga saya harus ngomong vulgar, tapi karena ada wartawan, jadi mungkin saya yakin juga kayaknya sebetulnya sudah ngerti lah, bahwa di dalam konsesi tambang ini yang terjadi di tataran pengurus PBNU itu berebut, di mana di PBNU itu ada beberapa faksi yang menginginkan pengelolaan tambang ini sesuai dengan keinginannya masing-masing. Faksi yang satu menginginkan seperti ini, faksi yang satu menginginkan seperti ini. Bahkan ini dugaan saya, lagi-lagi dugaan. Ya, kalau ngomong pasti nanti saya dulu. Ini dugaan. Dugaannya ini masing-masing faksi ini sudah menerima fee dari pihak-pihak yang akan diajak kerjasama oleh faksi-faksi tersebut. Faksi A mengajak seorang investor untuk mengelola pertambangan NU, dan faksi ini sudah menerima fee dari
pengusaha tersebut. Faksi B seperti ini, faksi C seperti itu juga. Sehingga akhirnya kemudian terjadi tarik ulur kepentingan yang akhirnya menjadikan kisruh seperti ini. Padahal kiai sekalian, kalau kita merujuk kepada keputusan Lembaga Bahsul Masail NU itu di tahun 2012-14 dan yang terdekat itu di tahun 2015 bahwa pengelolaan tambang yang tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 lalu kemudian ketika memberikan dampak kerusakan lingkungan dan itu merugikan kepada masyarakat, maka itu bersifat haram. Nah, saya ketika berstatement saya mengatakan haram dilakukan oleh swasta. Kenapa saya simpulkan seperti ini? Karena yang sudah dan yang terjadi bahwa konvensi tambang ini kalau dilakukan oleh swasta, hal pertama yang paling bisa dilihat adalah lalai di dalam mengatur kembali atau revitalisasi lingkungan yang akhirnya tidak menimbulkan kerusakan atau dampak kerusakan yang lebih besar. Swasta itu lalai. Kalau pemerintah yang melakukan, maka pemerintah ini punya alatnya, yaitu kementerian. Di mana ada kementerian tambang, ada juga kementerian lingkungan hidup. Yang dua-duanya harus bersinergi di dalam melaksanakan ini. Sehingga saya mengatakan bahwa konsesi tambang ini yang paling berhak untuk melakukan secara hukum dan pemerintah, bukan diserahkan kepada swasta. Karena diserahkan kepada swasta, maka akan sangat lebih besar sekali. Itulah itu. Nah, di hari ini yang lucu, NU sendiri yang mengeluarkan fatwanya, tetapi NU sendiri yang melanggarnya, dan yang lebih lucu lagi bertengkar gara-gara sesuatu yang menjadi sama-sama dilanggar. Jadi kan, ya itulah pengurus PBNU sekarang ini. Makanya saya bilang pengurus PBNU di hari ini udah gelap. Kemudian yang isu ini sampai pada titik di mana ketika isu ini memerintahkan kedua belah kubu ini untuk Islam, keduanya tidak mengindahkan. Saya mengatakan kalau Mbah Kiai Miftahul Akhir itu tidak memperdulikan adanya pertemuan kosong, tidak memperdulikan adanya forum Kiai Sepulirtoyo, tidak juga memperdulikan adanya forum Kiai Sepuh Tebuir. Apa buktinya? Buktinya dia tetap memaksa untuk mengadakan sidang pleno dan memilih PJ Ketua Umum. Ini satu bukti bahwa Kiai Miftahul Akhir tidak lagi memindahkan daunnya Kiai Sepuh. Dia berjalan sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Begitupun dengan Gus Yahya. Mohon maaf, Kiai sekalian, saya ini paham sekali dengan Gus Yahya. Nah, saya paham sekali karena saya pernah aktif di GP Ansor Pusat dan saya pernah duduk di Jalur Ansor Pusat. Saya paham sekali. Kenapa saya katakan Gus Yahya ini juga tidak mengindahkan daunnya Kiai Sepuh? Karena mohon maaf, ini lagi-lagi dugaan. Pertemuan yang ada di Poso, pertemuan Kiai Sepuh yang ada di Poso, di Lirboyo dan di Tebuireng itu tidak dimainkan oleh Gus Yahya. Jadi dalam arti kata Gus Yahya ini sedikit banyaknya mempermainkan Kiai Sepuh. Begitu juga dengan Kiai Miftahul Akhir yang tidak mengindahkan. Dua orang ini sama-sama bermasalah. Sementara mohon maaf, kalau merujuk kepada awal mula pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama, pesantren ini penanam saham terbesar terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga daunnya Kiai Sepuh ini menjadi hukum tersendiri bagi NU. Kenapa NU sampai di hari ini itu masih langgeng hadirin sekalian? Karena itu bijaksananya pengurus PBNU di zaman dulu. Seperti yang bisa kita lihat ketika zamannya Mbak Yai Said Akil. Mbak Yai Said itu adalah seorang pemimpin yang sangat luas di dalam
menerapkan peraturan organisasi. Luas sekali. Sehingga dia bisa konsisten melaksanakan peraturan organisasi NU dan dia juga tidak mengabaikan dahulu dari para kiai sepuh NU. Dahulunya kiai sepuh ini adalah sebagai sebuah patokan hukum yang tidak tertulis di PBNU, dan di hari ini PBNU sudah mengabaikan itu. Bahkan yang lebih ngerinya, kiai sepuh malah justru sedang mempermainkan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok. Dan ini terjadi, hadirin sekalian. Itu masalah yang pertama. Maka berkaitan dengan masalah yang pertama ini, mohon maaf hadirin sekalian, saya ini HP-nya saya off-kan. Saya off-kan HP saya. Jadi kalau kiai sekalian ngebel saya, mungkin dalam waktu seminggu ini nggak akan pernah aktif HP saya. Kenapa HP saya nonaktifkan? Karena jujur, saya tidak mau berkomunikasi dengan siapapun yang itu akan justru mempengaruhi pemikiran saya untuk memperbaiki NU yang tadi disebut oleh Lora Husni untuk membuat poros alternatif. Karena ini harus dilakukan. Karena di hari ini kalau saya nilai, ini sudah tidak ada wasit. Semua sudah menjadi pemain. Wasitnya sendiri jadi pemain. Jadi pemain semua. Nah di saat inilah apa yang tadi dikatakan oleh Lora Husni itu adalah hal yang sangat betul sekali, dan itu perlu segera dilakukan, yaitu membuat poros alternatif untuk menyudahi konflik ini dan menyelamatkan NU, khususnya menyelamatkan PBNU. Masalah yang kedua adalah tentang infiltrasi Zionis yang dibawa oleh Gus Yahya Stakuf, khususnya adalah ketika menjadi pembicara. Enggak. Bluetooth disconnected. Infiltrasi Zionis yang dibawa oleh Gus Yahya Stakuf melalui program Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Merilis dari apa yang tadi sudah disebutkan oleh Lora Husni, bahwa kewaspadaan kita itu bukan berarti harus membenci. Kewaspadaan itu adalah sebagai satu sikap ikhtiar, kehati-hatian, bukan berarti harus membenci. Nah kita ini di hari ini tidak ada itu. Di hari ini kita tidak memiliki sikap itu. Di hari ini kita tidak memiliki sikap itu. Tidak memiliki sikap bahwa kehati-hatian itu adalah sebagai sebuah ikhtiar, bahwa kecurigaan kita, kewaspadaan kita itu sebagai sebuah ikhtiar, sebuah kehati-hatian. Itu kita tidak punya, sehingga dipukul rata saja. Dianggapnya ketika kemudian kita ini berkomunikasi intens dengan orang lain, maka itu akan safe-safe saja. Yang padahal kita ini tidak punya manajemen yang bisa mengatur ke situ, manajemen keilmuan yang mengatur ke situ, itu tidak ada. Karena kiai kita ini selalu mengajarkan husnudon dan husnudon. Sampai ceritanya ada kiai yang rumahnya dimasuki maling.
Ketika malingnya ketangkep terus malingnya matur ke kiai, jadi saya itu sebetulnya kesini itu bukan mau nolong. Terus mau apa? Saya mau silaturahmi ke kiai. Oh iya, ya sudah. Saking husnudzonnya itu boleh, tapi kalau tidak kemudian dibarengi dengan sikap kewaspadaan kepada orang lain, itu justru adalah bahaya besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tercermin dari sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini membangun Piagam Madinah. Ketika beliau ini membangun Piagam Madinah, di antara yang dibangun oleh Rasul itu adalah mengarahkan mereka untuk bermuamalah, bersepakat dalam satu lawan hukum dan negara. Tujuannya apa? Tujuannya ini biar bisa dikontrol semua, tidak berjalan sesuai agamanya masing-masing, tidak. Rasulullah mengarahkan ke sana itu tujuannya agar bisa dikontrol. Itu bukan berarti Rasulullah membenci orang Yahudi, bukan berarti Rasulullah membenci orang Nasrani, tapi ini sikap kewaspadaannya Rasulullah sebagai bentuk dari ikhtiarnya beliau menghadapi dinamika sosial kehidupan. Dan itu tidak ada di kita orang itu. Manajemen keilmuan orang itu belum sampai sana, sehingga ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga adalah tentang adanya petinggi NU yang ideologi kebangsaannya tidak sejalan dengan ideologi kebangsaan Nahdlatul Ulama. Ini saya pelakunya yang pernah mendengarkan cerita langsung itu dari Facebook. Ketika saya di sowan kepada 30 kiai di Jawa Timur, ada salah satu kiai sepuh yang bercerita kepada saya bahwa Gus, sekarang ini kita punya petinggi PBNU, kalau beliau membahasakan anti Pancasila. Saya bilang kronologinya gimana kiai? Begini, ketika saya ini duduk sebagai ketua PCNU di salah satu kabupaten di Jawa Timur, dia ini menjabat kalau nggak salah di Suriahnya tahun 84, dan tahun 1984 NU mengadakan muktamar di Situbondo. Keputusan krusial NU, keputusan krusial muktamar NU di Situbondo antara lain NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dasar daripada NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, dasarnya adalah dua sejarah Rasulullah. Yang pertama adalah Piagam Madinah, dan yang kedua adalah Fathu Makkah, dibukanya kota Makkah. Saya sudah menerangkan di YouTube saya. Intinya bahwa secara hukum syariat Pancasila itu bersifat syar'i, undang-undang bersifat syar'i, Bhinneka Tunggal Ika bersifat syar'i, Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat syar'i. Maka kalau ada orang yang tidak sepakat dengan Pancasila, ada orang yang tidak sepakat dengan Mu'ahadhah Wathoniyah Indonesia yang bentuknya adalah 4 pilar kebangsaan, 1 Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dia dihukumi khuruj anil ittifaq yang memiliki konsekuensi hukum, baik itu dari hukum agama ataupun hukum negara. Yang jadi masalah di hari ini, kita punya perusahaan PBNU yang anti Pancasila. Kalau orang ini menilai Gus Yahya ini sikapnya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena membawa tokoh Zionis di dalam NU, menurut saya orang ini juga sama parahnya dengan Gus Yahya, karena dia sudah tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sikapnya dia sudah mengingkari akidah
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah, hukumnya wajib dilengsarkan. Wajib dilengsarkan hadirin. Apa dasarnya bahwa Rasulullah mengatakan hubbul watan minal iman? Apa dasarnya Mbak Abbas mengatakan hubbul Indonesia minal ibadah? Apa dasarnya Mbah Bisri Sansuri dengannya yang sampai nulis di tembok-temboknya, siapa yang membenci Pancasila membenci saya? Itu dasarnya dalam ada waktunya, dan ini sifat syar'i. Lucunya ijtihad ideologi kebangsaannya muassis Nahdlatul Ulama di hari ini diingkari oleh pembesar PBNU sendiri. Apa itu tidak miris? Silat. Maka di hari ini duduknya kita di sini, sekalian, dalam rangka kita semua untuk bersikap menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari rombongan orang yang akan merusak Nahdlatul Ulama. Abah saya pernah ngomong begini, kalau ada pengurus NU jangankan tidak mengakui Pancasila, mempertanyakan Pancasila saja wajib dilengsarkan dari itu. Abah saya ngomong begini, wajib dilengsarkan seperti itu. Dan sementara sekarang ada pengusaha PBNU yang anti Pancasila, pasti bertanya-tanya dalam hatinya para kiai, siapa Gus? Saya kasih klubnya. Klubnya orang yang sering memuji FPI. Yang FPI sendiri dibubarkan oleh negara. Di antara salah satu masalahnya karena FPI tidak pernah mau mencantumkan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan organisasinya. Lalu kita mau tinggal diam saja. Berkaitan dengan ini, ada korelasinya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Gus ini, bahwa ada yang menginginkan NU hancur, ada yang menginginkan Indonesia hancur, ada yang menginginkan NU hancur, ada yang menginginkan NU bubar, Indonesia bubar, bubar dalam tanda kutip. Karena dirinya, sebab bicara NU, bicara Indonesia, bicara Indonesia, bicara NU. Ketika NU bubar, Indonesia juga bubar. Ketika ideologi Pancasila itu sudah bukan lagi dianggap sebagai salah satu akidah min aqaidi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, maka saat itu bubar. Bubar. Kalau bubar, Indonesia juga bubar. Kalau Indonesia bubar, NU bubar. Wallahi billahi muassis Nahdlatul Ulama akan menyalahkan kita yang di hari ini masih punya pikiran yang waras untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saya berharap kepada KK semua yang ada di sini, sepakat atau tidak kalau di hari ini kita harus memberikan pernyataan sikap. Sepakat atau tidak? Sepakat ya? Ya. Saya ketuk 3 kali. Terima kasih. Dan yang kedua, saya kira 3 alasan utama ini. Pertama adalah tentang isu perebutan pengelola agama, kedua infiltrasi Zionis, dan yang ketiga adanya tokoh PBNU atau pembesar PBNU yang anti kepada Pancasila. Itu yang menjadi alasan kita kenapa di hari ini kita harus bersikap. Sepakat? Sepakat? Kita ketuk kali lagi. Ini alhamdulillah kita semuanya hadirin. Ada yang ini kiai yang istiqomah, pastinya ada yang istiqomah pesantren, ada juga kiai yang memang aktif di majelis taklim dan madrasah. Alhamdulillah. Ide memang di NU itu kan kiai itu punya ada majelis. Pertama Kiai Tandur. Kiai Tandur itu adalah kiai yang istiqomah di pondok mencetak kiai itu namanya Kiai Tandur. Yang kedua ada Kiai Sembur.
kiai yang sering mengobati orang kemasukan jin, namanya kiai Simbur. Nah, kemudian yang ketiga ada kiai catur, kiai yang aktif di dunia politik, itu namanya kiai catur. Dan yang keempat ada kiai digital printing. Kiai digital printing ini yang modelnya saya sama Yaya Digital printing. Sahabat-sahabat sekalian, para kiai sekalian, mungkin itu dari saya pemaparan. Selanjutnya nanti bagaimana kajian Fuad sedikit untuk memberikan pemaparan dan langsung saja pada sesi diskusi. Nah, diskusi pemaparan keluhan-keluhan dari kiai sekalian. Kemudian kajian sekalian, saya atas nama Ketua Forum, saya mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya kiai sekalian. Yang ini sebetulnya waktunya sangat mendadak sebetulnya, tapi saya apresiasi banget buat kalian semuanya. Ternyata memang betul Allah memberi kita ini orang yang peduli dengan Nahdlatul Ulama. Insya Allah di hari ini dengan hubungan kita di sini, muassis kita di atas dan tersenyum kelihatan. Amin. Beliau semuanya akan mendoakan kita untuk tetap dikuatkan dan tetap membela Nahdlatul Ulama. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Pak Kiai, khusus dari Paris, Dora, Muslim. Sebetulnya saya bingung harus ngomong apa. Pertama bingung mau ikut Gus Yahya, enggak, mau ikut Rohis, enggak. Karena sejak awal saya bingung. Semenjak pulang Muktamar Lampung, kok nggak ada istilah mufarokoh ya sampai saat ini. Maka mulai saat ini setelah mendengar Dora sama dari Paris, mulai saat ini saya mufarokoh sampai Muktamar luar biasa terjadi. Mufarokoh. Untungnya saya bahagia orang Jawa Barat ini, terutama Priangan Timurnya sebelah sini, saya ajak sini. Sebetulnya mereka ada yang mau pindah ke Islam Pramuka yang suka kemah masih. Kemarin ini salah duanya dan ikut di Lampung kan, karena sudah bingung ikut di Lampung nih di jamaah tabligh. Ya karena bingung. Ikut, saya bilang ikut, paling tidak Jawa Barat, Priangan Timur terutama yang pernah punya Rohis Ahmad di Pasung, paling tidak nyantol ke Buntet, ke Bangkalan. Hari ini nyantol ke Oranas, hari ini nyantol ke Yai Paris. Kita masih nyantol ke Sasis, masih nyantol ke darah Masis paling tidak. Saya kira yang sedang merantau kan nyantolnya kemana? Cangkokan. Semenjak pulang dari Muktamar Lampung, mohon maaf jika semenjak itu saya yang mengeluarkan kata-kata layak ya walayak. Sejak awal ada wartawan yang ini saya berseloroh ketika itu ya saya ganti ya itu. Saya NU tapi layak Jawa layak tuh. Semenjak pulang dari Muktamar, hari ini terbukti ya. Bukan kawalan karena saya buat. Padahal betul kata orang Anas, saya termasuk 30 kiai muda di Darul Ansor ketika itu yang dimobilisasi oleh Gus Yahya Stakuf di Rembang. Nama saya dirubah jadi Anas. Orang Anas saya gitu, orang mesti. Orang mesti. Dulu ada di Darul Ansor Anas. Masih terngiang. Saya mengurus jalan sama Yai Paris dan saya yang dididik seminggu penuh untuk persiapan mengambil PBNU.
Tidak saya tahu itu. Tapi yang bingung kayak di Jawa Barat, ini masih ikut siapa? Saya tetap biasa ini gitu. Pada akhirnya terbukti hari ini ya itu, maka satu saja yang dari Jawa Barat, khususnya dari Jawa Timur, kita bangga masih nyantol ke daerah masih. Ya harus ikut mana kan bingung. Ya kalau di bawah kan gitu ya, harus ikut mana. Paling tidak saya bilang ikut saja ke Bandung. Paling tidak kita ikut. Mudah-mudahan apa yang dirakas oleh Bapak Husni tadi poros alternatif. Oke, kita mulai saja lah bikin rame-rame. Mulai saat ini muparokoh sampai KPLD. Muparokoh sampai terjadi balikan satu bagian. Mulai saat ini kita muparokoh sampai terjadi muktamar luar biasa. Saya bingung, nggak ada itu. Saya tinggal di husnudonnya para kiai, di daerah sampai hari ini masih husnudon. Betul harus TSM, gerakannya harus TSM sampai muktamar. Apapun itu namanya, mau muktamar biasa, mau muktamar luar biasa. Sepakat dengan paparan Gus Faris tadi, ya Faris, apa yang terjadi saat ini itu barangkali